Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bandar udara alias bandara pasti memiliki standar keamanan yang dijaga ketat, mulai dari lokasi jarak landasan pacu hingga keadaan pesawat yang akan terbang. Hal ini perlu diterapkan demi meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat kesalahan teknis. Meski demikian, sebagian bandara bisa dibilang punya potensi bahaya yang lebih besar dari lainnya. Penyebabnya bisa karena ekstrimnya lokasi bandara atau bisa juga karena kondisi landasan pacunya. Berikut ini adalah 7 bandara paling ekstrim yang memiliki resiko kecelakaan yang sangat tinggi di dunia. Tapi sebelumnya, silakan teman-teman semua untuk like, share, and subscribe Mandalika Channel untuk bisa mendapatkan video terbaru dari Mandalika Channel. Let's check it out. Bandara pertama yaitu Bandara Madeira yang ada di Portugal. Awalnya, landasan Bandara Madeira hanya sepanjang 1,6 km setelah terjadi kecelakaan pada pesawat Boeing 727 yang menabrak jembatan batu. Landasan pun diperpanjang hingga 2,7 km. Jalur landing di bandara ini terkenal cukup ekstrim karena pilot harus mengendalikan pesawat di jalur antar pegunungan. Keadaan tersebut diperparah ketika kondisi angin di area bandara sedang kencang dan membuat pendaratan tidak stabil. Bandara yang kedua yaitu Bandara João A. Rosquin di Pulau Sabah. Bandara João ini terletak di Kepulauan Caribbean yang dikelilingi indahnya lautan. Tapi proses pendaratan pesawat di pulau ini super ekstrim karena pendeknya landasan pacu yang hanya sepanjang 400 meter. Bisa dibayangkan kalau terjadi kesalahan saat landing, bisa-bisa pesawat akan langsung meluncur ke laut. Itu sebabnya nggak sembarang pilot diizinkan terbang ke sini. Bandara yang ketiga yaitu Bandara Tenzing Hillary yang berada di Nepal. Awalnya, bandara ini bernama Bandara Lukla. Nama Tenzing Hillary selanjutnya diberikan sebagai penghargaan bagi orang pertama yang mendaki hingga puncak Gunung Everest. Salah satu bandara di Nepal ini bisa dibilang ekstrim saat angin kencang dan awan mulai menutupi landasan pacunya. Ditambah lagi dengan keberadaan tebing setinggi 300 meter tepat di ujung lintasannya. Kemudian bandara yang keempat yaitu Sea Ice Runway Antartika. Karena jalur pendaratannya di atas lapisan es, maka selalu ada kemungkinan landasan retak atau pecah akibat beban pesawat saat landing. Karena itu, pilot yang bertugas diminta untuk tidak mendarat terlalu dalam, maksimal hanya 10 inci dari permukaan es. Dengan keadaan tersebut, jelas landasan pacu ini masuk dalam kategori sangat berbahaya. Belum lagi permukaan es yang licin dan bisa membuat roda pesawat tergelincir. Selain itu, dulu seluruh penerbangan ke Antartika pernah dibatalkan dan bandara ditutup sementara karena es mencair. Bandara berikutnya yaitu yang kelima, Bandara Barra yang berada di Skotlandia. Kalau landasan pacu umumnya beraspal, pesawat di Bandara Barra harus lepas landas atau mendarat di atas pasir pantai. Uniknya,
lokasi bandara ini masih jadi satu dengan pantai umum yang banyak dikunjungi wisatawan. Saat menjelang pendaratan, akan ada peringatan serta himbauan bagi pengunjung untuk tidak mendekat ke area yang ditentukan petugas. Nah, ngeri juga ya bandara ini. Selanjutnya adalah Bandara Gibraltar. Sudah jadi hal wajar kalau ada banyak kendaraan berhenti di tengah jalan karena ada kereta api lewat. Tapi di Gibraltar, yang lewat di tengah jalan raya bukan lagi kereta, tapi pesawat, men. Hal unik sekaligus ekstrim ini bisa terjadi karena area bandara menjadi satu dengan jalan utama di kota tersebut. Biasanya jalan akan ditutup selama 10 menit saat ada pesawat yang lepas landas atau mendarat. Di saat tersebut, seluruh kendaraan ataupun pejalan kaki harus menghentikan aktivitasnya. Herannya, kemacetan akibat proses ini belum pernah terjadi seperti yang kita temukan di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, bandara yang terakhir adalah Bandara Princess Juliana yang berada di Saint Martin. Bandara Internasional Princess Juliana ini berbatasan langsung dengan Pantai Mahon di Saint Martin, sehingga para pengunjung bisa menyaksikan pesawat terbang rendah sebelum mendarat di lintasan. Rasanya seperti pesawat berada hanya sejengkal di atas kepala. Sayang, lintasan tersebut kerap memakan korban jiwa, bukan karena kelalaian pilot atau kecelakaan pesawat, tapi karena pengunjung tak menghiraukan peraturan petugas. Sebenarnya ada larangan tentang batas aman pengunjung yang ingin melihat pesawat, terutama karena kuatnya jet blast saat pesawat take off. Wah, kalau di Indonesia ada nggak bandara ekstrim seperti ini ya? Dan teman-teman semuanya, itulah tadi 7 bandara yang paling ekstrim di dunia versi Mandalika Channel. Nah, sekali lagi, don't forget to like, to share, and to subscribe Mandalika Channel to get the news, videos, and information from Mandalika Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.